Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihad Alpi Firdaus dengan nomor NPM 223401245. Dalam video ini, saya bersama dengan rekan-rekan saya dari kelompok 7 akan menjelaskan materi dari buku Pengantar Ekonomi Islam. Dengan materi yang pertama yaitu mengenai sifat manusia dalam Islam, dan yang kedua mengenai kedudukan dan fungsi harta dalam Islam. Kedua materi ini saling berkaitan karena sifat manusia dapat mempengaruhi kedudukan serta fungsi harta di dalam Islam. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh kelompok 7 mengenai sifat manusia dalam Islam serta kedudukan dan fungsi harta dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan proses penciptaan manusia, mulai dari tanah yang kemudian dibentuk dengan sebaik-baiknya sampai ditiupkannya roh sehingga ia menjadi hidup. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang dibentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya roh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Quran Surat Al-Hijr ayat 28 dan 29. Selanjutnya, manusia digambarkan dalam Al-Quran sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dan terbaik dibandingkan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Merujuk kepada beberapa ayat sebagaimana yang diterangkan sebelumnya, terlihat bahwa penciptaan manusia merupakan bagian dari rencana besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak mengherankan jika manusia diciptakan dengan secara bertahap yang kemudian menghasilkan makhluk yang paling sempurna. Dalam tafsir Al-Wajiz Al-Jumairi menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan tidak hanya memiliki bentuk fisik saja yang sempurna, tetapi juga dihiasi dengan akal, lisan, dan kelebihan lainnya atas kebanyakan makhluk yang ada di bumi. Instrumen akal inilah yang kemudian dapat dipergunakan oleh manusia untuk menimbangkan baik buruknya suatu perbuatan. Dan instrumen ini pula juga menjadi faktor utama yang membedakan manusia dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Dalam menjalankan fungsinya, manusia dengan bekal akal yang dimilikinya diharapkan selalu berada dalam hubungan dengan manusia atau habbi binanas dan tidak menyampingkan kewajiban kepada Allah atau habbi minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfad Maulana dengan NPM 223401273. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin yang ketiga, yaitu sifat yang baik dan buruk. Dalam Al-Quran, tidak kurang dari 91 ayat berbicara tentang sifat-sifat manusia, termasuk sifat-sifat yang baik dan buruk. Pembicaraan tersebut diselipkan dalam berbagai ayat tentang kejadian manusia, status manusia, martabat manusia, kesucian manusia, fitrah manusia, sifat manusia, tugas manusia, pembinaan manusia, pengganggu manusia, kemampuan manusia, perbedaan manusia, nasib manusia, dan perjalanan hidup manusia. Kami merangkum beberapa di antara sifat baik manusia. Sifat beriman yang dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 14, sifat beramal soleh dalam surat At-Tin ayat 6, sifat berakhlak dalam surat Al-Mulk ayat 10, sifat ikhlas dalam surat Al-Bayyinah, dan sifat suka menolong yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 1 dan Al-Maidah ayat 2. Adapun beberapa sifat buruk manusia. Sifat lemah dalam surat An-Nisa ayat 28, sifat lalai dalam surat Al-A'raf, sifat serakah dalam surat Al-Baqarah ayat 96, sifat bodoh dalam surat Al-Ahzab, dan sifat tergesa-gesa dalam surat Al-Isra ayat 11 dan Al-Anbiya ayat 37. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang keempat adalah ilustrasi. Adapun ilustrasi dari sifat baik dan buruk manusia yang berkaitan dengan kedudukan harta dalam Islam, yakni seseorang yang memiliki sifat baik berupa amal soleh, maka dia akan menyisihkan sebagian dari hartanya untuk membayar zakat yang sudah diatur dalam syariat Islam. Tetapi ketika seorang memiliki sifat buruk berupa serakah, maka dia tidak akan memperdulikan bahwasanya harta yang dimilikinya harus dizakatan. Zakat tersendiri dalam kedudukan harta dalam Islam berperan penting dalam salah satu sumber pendapatan Islam. Dan zakat sendiri dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir, dengki, dendam, dan sifat buruk lainnya. Namun saat ini masih banyak manusia yang terlena dengan kenikmatan harta yang dimilikinya. Dengan demikian melupakan kodranya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghindari sikap ini, pembahasan konsep kepemilikan harta menjadi sangat penting untuk dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizaldi akan menjelaskan tentang kedudukan harta dalam Islam. Salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta, terutama dalam hal pemanfaatan atau distribusi, yang tidak ada dalam sistem ekonomi kapitalis atau sosialis adalah zakat. Sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada pemilik harta agar menyisihkan sebagian hartanya untuk pembersih jiwa dari sifat yang buruk seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Karena pada hakikatnya semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi dari harta juga dipengaruhi oleh cara kita memperoleh harta tersebut. Seperti contohnya, bila kita memperoleh harta tersebut dari hal yang buruk atau jelek seperti mencuri, fungsi dari harta tersebut juga akan tidak baik, seperti digunakan untuk judi, mabuk-mabukan, dan lain-lain. Tetapi apabila kita memperoleh harta tersebut dengan cara yang baik atau halal, tentunya fungsi dari harta tersebut juga sangat bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Yang selanjutnya yaitu fungsi harta yang sesuai dengan ketentuan syarak. Di antaranya itu berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas atau mahdah. Sebab untuk beribadah itu diperlukan alat-alat seperti alat untuk menutup aurat dalam pelaksanaan sholat. Fungsi harta dalam Islam juga bisa berfungsi sebagai pendaftaran dan bekal untuk melaksanakan ibadah haji. Fungsi harta dalam Islam juga bisa digunakan untuk berzakat, sedekah, hibah, serta wakaf. Dan sebaiknya fungsi harta dalam Islam itu digunakan untuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kefakiran itu cenderung dekat kepada kekafiran. Sehingga dalam Islam, kepemilikan harta itu dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan ataupun yang lainnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.